Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Ketemu kembali dengan saya Pak Budi. Hari ini saya akan berbicara mengenai animasi secara umum. Nah, jika teman-teman mendengar kata animasi, teman-teman pasti akan mengaitkannya dengan film-film animasi, baik film animasi yang berasal dari Jepang atau anime seperti One Piece, Chainsaw Man, Spy X Family, dan lain-lain, atau maupun yang berasal dari barat seperti Toy Story, Minions, SpongeBob, dan lain-lain. Nah, tentu saja seru kan menonton film-film animasi tersebut? Pastinya seru dong ya. Nah, teman-teman pasti bertanya, sebenarnya apa sih itu animasi? Animasi berasal dari bahasa Latin animare, yang artinya memberikan kehidupan atau menghidupkan. Dalam hal ini, animasi adalah seni menghidupkan gambar atau ilustrasi dari sebuah benda mati atau sebuah karakter. Nah, tentu saja menghidupkan gambar bukan berarti benar-benar hidup loh seperti benda hidup lainnya. Namun, kehidupan tersebut hanya terjadi dalam media audiovisual saja. Animasi dibuat dengan mengurutkan kumpulan gambar-gambar, kemudian gambar-gambar tersebut ditampilkan satu persatu secara cepat. Gambar-gambar itu pun akan terlihat hidup dan bergerak. Nah, fakta menariknya adalah mata manusia hanya dapat menyimpan satu gambar selama 1/16 detik. Sehingga ketika gambar-gambar yang tadinya secara berurutan banyak itu muncul secara cepat, maka otak kita akan menggabungkannya menjadi satu gambar yang bergerak. Sehingga audiens atau penonton akan merasakan adanya ilusi pergerakan pada gambar yang ditampilkan. Nah, itulah yang artinya memberikan kehidupan atau menghidupkan gambar. Nah, lebih jauh lagi dalam animasi bahwa ilusi gerakan yang dimaksud bukan hanya merupakan perubahan posisi saja, namun perubahan apapun yang terjadi, misalnya seperti perubahan warna, itu sudah dapat dikatakan sebagai sebuah animasi. Nah, untuk menciptakan kesan gerakan yang halus dalam animasi, setiap animator harus memperhatikan atau mempertimbangkan frame rate. Nah, frame rate di sini adalah jumlah gambar berurutan yang ditampilkan setiap detiknya. Nah, dalam film, umumnya frekuensi gambar animasi adalah 24 frame per second atau 24 fps, sehingga gerakannya terlihat sangat halus. Animasi sendiri bukanlah merupakan seni menggambar sesuatu yang bergerak, namun merupakan seni gerakan yang digambarkan. Jadi apa yang terjadi di antara frame yang satu dengan frame yang lainnya itu lebih penting daripada apa yang terjadi di dalam setiap frame. Nah, jika kita lihat dari sejarah animasi, maka manusia pada zaman dahulu pun sebenarnya sudah mulai mencari cara untuk menggambarkan suatu gerakan pada gambar diam atau gambar still. Nah, contoh awal upaya mengabadikan adanya fenomena gerakan ke dalam gambar diam itu dapat ditemukan dalam lukisan-lukisan gua pada zaman Paleolitikum, di mana suatu hewan terkadang digambarkan dengan banyak kaki dalam posisi bertumpuk atau dalam satu rangkaian yang dapat diartikan sebagai satu hewan dalam posisi yang berbeda. Nah, contohnya seperti gambar lukisan babi berkaki 8 seperti di samping saya ini nih. Nah, hal ini bisa saja ingin menunjukkan bahwa maksud babi itu sedang berlari sehingga digambarkan berkaki 8 oleh manusia prasejarah. Nah, para ahli juga mengklaim bahwa cara penggambaran kaki-kaki yang ditumpuk itu dimaksudkan sebagai satu bentuk animasi. Cara melihatnya yaitu dengan cahaya yang berkedap-kedip dari nyala api atau nyala obor yang lewat gitu ya, sehingga secara bergantian menyinari berbagai bagian dinding batu yang dicat sehingga mengungkapkan adanya bagian yang seakan-akan bergerak. Kemudian, sama dengan seperti zaman prasejarah, antara ratusan tahun sebelum Masehi sampai kurang lebih sekitar tahun 1500-an, terdapat beberapa contoh gambar berurutan yang mungkin tampak mirip dengan gambar pada animasi. Sebagian besar contoh gambar berurutan ini hanya akan memungkinkan frame rate yang sangat rendah jika dianimasikan, sehingga menghasilkan animasi yang pendek, kasar, dan tidak terlalu hidup. Namun sangat tidak mungkin gambar-gambar tersebut dimaksudkan untuk dilihat sebagai animasi. Nah, kita bisa melihat di gambar mural nih di samping ini nih ya, ada sebuah gambar tentang adegan gulat yang digambarkan dalam penguburan di Mesir berumur sekitar 4000 tahun yang lalu. Nah, hal-hal ini juga dapat dilihat pada berbagai benda seperti pada zaman Mesir kuno, Yunani, Romawi, dan sebagainya. Kemudian salah satu cikal bakal animasi yaitu adalah shadow play,
yang kita kenal dengan wayang. Nah, shadow play memiliki banyak kesamaan dengan animasi, yaitu orang-orang menonton dengan seorang figur atau karakter yang bergerak di layar sebagai satu bentuk hiburan yang populer. Biasanya dilengkapi dengan cerita, kemudian ada dialognya, ada musiknya, ada suaranya, dan karakter-karakter dalam shadow play juga dapat dibuat dengan sangat detail dan sangat berartikulasi. Kemudian pada tahun abad 17 sampai 19 nih peralatan-peralatan sederhana animasi mulai ditemukan. Yang pertama ada thaumatrope oleh John Eaton Paris pada tahun 1825. Nah, thaumatrope ini merupakan sebuah benda yang terdiri dari satu lempengan atau cakram atau bisa juga kertas, yang kemudian pada lempengan tersebut ada gambar pertama dan di baliknya ada gambar kedua. Nah, dengan cara memutarkan cakram-cakram tersebut membuat kedua gambar saling bertumpuk nih, sehingga terjadilah persepsi fenomena yang dikenal dengan teori persistent penglihatan atau persistent of vision. Nah, biasanya ini gambarnya kalau kita lihat nih ya, di samping nih ada gambar burung sama gambar sangkar. Kemudian kalau kita gerakan secara cepat seakan-akan burungnya akan berada di dalam sangkar. Kemudian ada juga phenakistoscope yang diciptakan oleh Joseph Plato pada tahun 1832. Nah, beliau menciptakan mesin pertama yang benar-benar menciptakan ilusi gerakan yang berkesinambungan. Ya, phenakistoscope ini merupakan sebuah roda yang berputar yang mempunyai serangkaian gambar dan kotak-kotak kecil yang membingkai penglihatan pemirsanya untuk melihat gambar-gambar tersebut. Nah, kita kalau melihat gambar tersebut haruslah berhadapan dengan cermin, ya. Selain itu ada zoetrope yang mulai dibuat lagi pada tahun 1834. Nah, zoetrope adalah sebuah drum berputar yang memiliki celah dengan lebar yang sama di sisi-sisinya. Nah, dengan melihat melalui celah-celah ini ketika drum sedang berputar, penonton mampu menangkap sekilas dari serangkaian gambar yang telah dibuat pada kertas strip yang ditempatkan di dalam drum. Nah, semakin besar diameter drumnya, maka semakin lama juga film yang dihasilkan. Nah, keuntungan dari alat ini tentu saja kertas strip dapat digantikan oleh kertas strip lainnya yang memiliki gambar yang berbeda-beda. Nah, alat ini juga dinamakan Wheel of Life. Nah, beberapa petemunya antara lain ada Simon Stramper, William Horner, William Anson Lincoln, and Milton Bradley. Kemudian 1868 nih ada John Barnes Nignett yang mematenkan flipbook pertama sebagai kineograf. Nah, flipbook ini adalah sebuah buku lipat kecil yang memiliki halaman yang relatif banyak gitu ya. Kemudian masing-masing halamannya memiliki satu rangkaian gambar animasi yang terletak di bagian tengah halaman. Nah, si penggunanya biasanya cukup memflipkan atau membengkokkan dari halaman pertama sampai halaman terakhir, bisa dengan ibu jari. Kemudian gerakan tangan yang bertahap itulah yang memungkinkan perpindahan halaman satu ke halaman yang lainnya dari awal hingga akhir. Nah, kemudian di 1877 ditemukan ada praxinoscope oleh Charles Emile Raynaud. Nah, kemudian praxinoscope ini merupakan penyempurnaan dari zoetrope. Masih ingat dengan celah-celah yang ada pada zoetrope? Nah, celah-celah inilah yang kemudian disempurnakan dengan cara digantikan dengan satu set cermin yang berputar di tengah drum. Sehingga pada saat mesin ini dihidupkan, gambar-gambar yang diletakkan di sisi drum nanti akan diproyeksikan atau dipantulkan ke dalam cermin yang bergerak sehingga menghasilkan gambar animasi. Nah, gambar-gambar yang sama pada zoetrope dapat dimodifikasi untuk digunakan dalam praxinoscope. Nah, di tahun 1892 beliau nih kemudian membuka bioskop pertama di dunia dengan nama Teater Optik di Paris dengan mengkomunikasikan lampu dengan praxinoscope-nya nih. Nah, hal ini yang menjadi sejarah pertunjukan film animasi yang mana pada saat itu beliau memutar film bisunya yang terdiri dari 500 frame gambar dengan menggunakan teater optik di Museum Grévin Paris atau Prancis ya. Nah, tentu saja perkembangan demi perkembangan dilalui dari tahun ke tahun. Teknik animasi sel yang dikenal di awal abad 20 ini mulai berkembang. Ya, teknik animasi ini memang sangat mengandalkan kemampuan gambar tangan dari sang artis. Nah, sehingga teknik ini mengalami kemajuan yang sangat pesat ya, mulai dari film animasi menjadi dari tidak berwarna menjadi berwarna, dari tidak mempunyai kedalaman, film animasi akhirnya mempunyai kedalaman, kemudian dari film animasi bisu menjadi film animasi dengan suara, bahkan dari film animasi yang biasanya berdurasi pendek menjadi film animasi berdurasi panjang. Bahkan di zaman perang pun animasi digunakan menjadi media propaganda.
Nah, kita sebut saja film-film animasi zaman dulu seperti Coco the Clown, ada Popeye, ada Felix the Cat, hingga Mickey Mouse dengan teman-temannya, ada juga Looney Tunes, ya. Jadi ini semua film-film yang memang sangat terkenal pada zamannya. Bahkan sekarang berlanjut ke film-film animasi berdurasi panjang seperti ada Snow White and the Seven Dwarfs, Pinocchio, Bambi, Fantasia, dan lain-lain. Nah, semuanya menjadi penghias perfilman animasi dalam sejarah animasi. Nah, tentu saja semuanya berlanjut sampai tahun 90-an, di mana film animasi sudah merambah ke televisi menjadi serial TV. Nah, untuk perkembangan komputer animation yang sekarang ini banyak digunakan, awalnya belum booming seperti sekarang ini. Namun perkembangannya sudah ada sejak tahun 1940-an, namun gaungnya belum terdengar karena memang perkembangan komputer pada waktu itu belum secanggih seperti pada saat ini. Sehingga teknik animasi sel lebih banyak mendominasi perfilman animasi. Nah, teknik komputer animation yang pada waktu itu lebih banyak digunakan untuk keperluan prototyping, ya, modeling, dan vektor sederhana. Kemudian perkembangan lebih lanjut atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama 3D animation mulai merambah ke dunia game dan juga sebagai efek khusus dari periklanan maupun dari film action, ya. Tentu teman-teman pernah menonton film-film seperti Jurassic Park gitu ya, di mana 3D animation digunakan sebagai efek khusus sehingga perbedaan antara CGI dan real life itu menjadi semakin sulit dibedakan. Ya, pembuat film dapat memadukan kedua jenis gambar tersebut secara mulus dan baik dalam sinematografi virtual sehingga film-filmnya menjadi sangat realistik, ya. Bahkan untuk film-film seperti The Matrix itu biasanya dianggap sebagai terobosan dalam bidang ini. Nah, tentu saja dengan perkembangan komputer yang semakin canggih dari tahun ke tahun, ya, animasi 3D juga semakin populer terutama dalam bidang video game. Ya, sedangkan untuk film animasinya sendiri, 3D animasi yang sangat populer ini dan sangat mendominasi tentu saja diawali dengan film animasi 3D yang kita kenal dengan nama Toy Story, ya, oleh Pixar pada tahun 1995. Nah, sejak saat itu komputer animation tumbuh menjadi teknik animasi yang dominan di dunia sampai saat ini. Nah, tentu saja di awal abad 21 dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan komputer animation juga semakin merajalela di bidang kehidupan. Ya, kita juga sadar benar bahwa kita sangat menggunakan komputer pada saat ini, ya. Nah, tentu saja hal ini juga terjadi pada bidang animasi. Nah, teman-teman tentu juga tahu bahwa animasi banyak digunakan atau dimanfaatkan untuk keperluan bisnis seperti video explainer, kemudian ada loading page, ada UI UX dalam website atau apps, periklanan, dan juga banyak hal lainnya. Nah, menarik ya pembicaraan animasi dari zaman dulu hingga sekarang. Nah, teman-teman, sekian dulu pembicaraan animasi kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Bye.